terhadap identitas kalian? Tidak. Malu ya? Tidak. Kemudian ada yang malu kan? Siapa yang malu angkat tangan? Ada yang malu dengan identitas kalian? Tidak. Nanti Bu Guru akan menyebutkan satu identitas yang Ibu tampilkan di layar berupa gambar. Nanti kalian berdiri di depan gambar identitas yang ditayangkan sesuai pilihan kalian nanti. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan. Kita permainan identitas diri. Boleh minta tolong berdiri semua? Seperti yang peraturannya tadi ya, kita berdiri sesuai yang identitas kita, sesuai yang kita identitas kita, diri kita sendiri. Berdiri di tengah dulu. Yang ini tetap berdiri di sini dulu. Bu ini putarkan gambar dulu. Nah, gambar yang pertama itu ada identitas diri. Yang ini identitasnya apa? Kalian boleh berdiri sesuai dengan gambarnya. Kira-kira kalian identitasnya apa? Berdiri sesuai dengan gambarnya. Oke. Sudah? Sekarang Bu Guru tanya. Yang perempuan dulu. Apakah kalian merasa bersyukur dengan identitas kalian? Betul. Untuk yang anak laki-laki, apakah kalian merasa bersyukur dengan identitas kalian? Bersyukur. Kemudian Bu Guru tanya, apakah identitas laki-laki itu bisa bertukar dengan perempuan, kemudian perempuan bisa bertukar dengan laki-laki? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Karena jenis kelamin itu tidak bisa diubah, ya. Oke, jadi jenis kelamin itu tidak bisa diubah. Bu Guru putarkan gambar yang kedua. Coba. Di situ ada gambar bola dan bunga. Ayo, sekarang kalian pilih yang mana? Pelan-pelan. Oke. Sekarang Bu Guru tanya. Bu Guru tanya kepada yang laki-laki. Ini laki-laki semua ya, berarti ya? Laki-laki semua menyukai bola. Perempuan menyukai bunga. Bu Guru tanya, kenapa kalian menyukai bola? Oh, karena pas dengan permainan atau olahraga laki-laki. Kemudian kalau yang grup penyuka bunga, beri alasan kenapa kalian suka bunga? Warnanya banyak. Kemudian baunya wangi. cantik. Terus banyak jenisnya ya, banyak macamnya ya. Kemudian Bu Guru bertanya, seorang laki-laki atau seorang perempuan bisa tidak bertukar? Bisa. Jadi bisa ya, laki-laki bisa saja tidak menyukai bola tapi juga menyukai bunga. Kemudian perempuan bisa saja menyukai bola. Kenapa seperti itu? Karena kesukaannya itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Kesukaan itu tidak dibatasi dengan jenis kelamin. Ya, sekarang Bu Guru lanjutkan gambar
kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang nggak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Banyak identitas. Nah, itu tadi. Konsep yang pertama tadi, setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita mempunyai kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa dirubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Yang tidak bisa dirubah tadi apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Oke. Nah, di sini Bu Guru ada tugas untuk kalian. Tugasnya, kalian menulis identitas diri kalian. Nanti Bu Guru akan bagikan satu lembar kertas. Kalian di sini menggambar sesuai dengan identitas kalian. Tulis nama kalian. Misalnya, apa? Bisa diisi apa tadi identitasnya? Nama, agama, jenis kulit, umur tanggal lahir, rambutnya apa, gitu deh. Yang dibagi satu-satu, nanti kalian buat di sini. Oke, berikutnya. Untuk konsep yang kedua, itu gunakan standar diri sendiri. Nah, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Contohnya, Mbak Tasya beda dengan Doa. Tasya beda dengan Daniel. Kira-kira sama tidak? Beda kan? Meskipun sama-sama perempuan, meskipun sama-sama laki-laki, itu pasti ada perbedaannya yang unik. Standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, yang jadi artis itu harus yang cantik, harus yang ganteng, itu tidak jadi patokan ya. Nyatanya ada yang jadi artis itu tidak harus cantik, tapi apa seperti pinter acting atau apa seperti itu, oke? Jadi tidak cantik dan jelek, ganteng dan jelek itu tidak bisa menjadi standar patokan standar, oke? Oke, selanjutnya di sini ada, nah standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Di sini Bu Eni ada video, kalian simak dulu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima,
Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, itu tadi ya untuk videonya lah. Ini jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan itu tentunya menjadi hal yang kurang baik. Contohnya kalau suka narsis itu tidak baik ya. Sebaliknya, ketika kita merasa diri kita paling malang, paling jelek di dunia, ini hal tersebut juga kurang baik karena membuat kita minder. Sebaiknya mencintai atau menerima diri kita secara utuh dan dilakukan secara seimbang. Nah, untuk konsep yang ketiga yaitu welas asih pada diri atau self compassion. Di sini ada caranya bagaimana kalau welas asih pada diri itu. Nah, welas asih pada diri itu yaitu latihan mencintai diri sendiri. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk di dalam kesadaran penuhnya. Oke. Nah, perhatikan guru ya, perhatikan kembali semua. Ikuti apa yang diperintahkan Bu Deni, Faiz, Daniel. Semuanya ikuti apa yang diperintahkan Bu Deni ya. Tarik nafas 2 4 kali. Tarik nafas 2 lagi. Tarik nafas
kali lagi, 3 kali lagi. Nanti Bu Eni minta tolong kalian sambil pejamkan mata ya. Sambil ikuti arahannya Bu Eni. Sambil pejam mata. Tarik nafas. Buang. Pejam mata. Tarik nafas. Pejam mata. Buang. Masih pejam mata terus. Tarik nafas. Buang. Pejamkan mata. Kemudian silangkan tangan kalian, kedua tangan kalian, dan peluk diri sendiri perlahan. Sudah? Kemudian perhatikan kalimatnya Bu Eni. Kalian resapi, kalian masukkan dalam otak kalian, kalian masukkan di dalam alam sadar kalian. Tenang, tenang, tenang. Sambil diikuti ya Bu Eni ya. Sambil diikuti kalimatnya Bu Eni ya. Wahai tubuhku. Coba diikuti dengan hati yang tenang. Wahai tubuhku. Terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku. Belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas. Aku pasrah. Rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Terima kasih untuk diriku sendiri. Sudah berjuang sampai saat ini. Oke, perlahan buka mata kalian, pelan-pelan mulai buka mata kalian. Kemudian sudah merasa tenang? Sudah merasa nyaman? Nyantuk. Sudah merasa tenang? Boleh diletakkan. Itu oke, itu berarti bawa alam sadar kalian. Oke. Nah, coba sekarang Bu Eni minta kalian sudah membawa HP semuanya? Sudah bawa HP semua? HP-nya boleh dikeluarkan. Tidak apa-apa. Ya. Sudah? Yang nggak tahu nanti. Ya udah, nih nggak tahu nantinya nggak usah dibuka aja. Dibuka aja. Sudah? Buka WA-nya. Kemudian kalian ucapkan terima kasih kepada boleh orang tua, sahabat kalian, atau siapapun yang kita sayangi. Bebas dengan kalimat apa. Boleh kalian ucapkan terima kasih kepada ibu atau bapak kalian, orang tua kalian, atau saudara kalian. Terima kasih. Ya. Sudah membesarkanku, sudah mendidikku, sudah mengajari aku, sudah mengasihi aku, boleh. Sudah? Kepada orang tua, kakak, saudara, teman. Kalau teman ya mungkin bisa
Destina. Tasya sama Destina nanti menulis di sticky note, nanti dibagikan sama Bu Eni. Kalian tulis perasaan kalian hari ini. Apa nanti diberikan ke Bu Eni. Seperti itu, nggih? Bisa? Super